Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri syamsil irfan wa mahbati asraril Qur'an al-munqidhul azim wal mursyidul hakim ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah Masjid Al-Bukhari di Pari Kuala Lumpur, kita ucapkan khawatim mubarakah. Maknanya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 hari terakhir ini sebagai penutup hari-hari kita dengan penuh kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan di penghujung 10 hari terakhir bulan Ramadan ini menjadi husnul khatimah untuk kita, penutup yang terbaik untuk amalan ibadah kita selama pada bulan Ramadan. Dan kemudian saya ucapkan juga Jum'ah Mubarakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jumat kita ini Jumat yang penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mendengar doa kita dengan membuka masjid-masjid pada Jumat-Jumat yang akan datang, sehingga kita dapat masuk kembali ke rumahnya Allah, sehingga kita dapat kembali duduk beriktikaf di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada hari ini kita akan sedikit menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar dan kaitannya dengan Al-Qur'an. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang istimewa. Malam yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada banyak hikmahnya kenapa umatnya Nabi Muhammad SAW yang diberikan malam Lailatul Qadar. Dan kemudian beberapa ayat menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam istimewa, termasuk yang telah terjadi pada hari sebelum ini, yaitu 17 Ramadan, tentang nuzulul Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami turunkan pada malam yang penuh berkah. Kemudian ayat yang lain Allah mengatakan di dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kemudian di dalam surat Al-Baqarah Allah katakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Maknanya di situ dari 3 ayat kita dapat mengetahui bahwasanya malam Lailatul Qadar ini adalah malam penuh berkah, malam yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, dan malam yang Allah sebut sebagai malam Al-Qadar. Maknanya malam yang penuh kemuliaan. Malam yang dimana semua orang asyik tidur, malam yang dimana semua orang itu lebih menikmati dan enjoy dengan rehat mereka, tetapi orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang kenal kepada Allah, mereka lebih enjoy ketika mereka beribadah. Mereka lebih enjoy ketika mereka hanya berdua sahaja dengan Allah. Mereka lebih enjoy dengan membaca Al-Quran. Mereka lebih enjoy dengan sholat, mereka lebih enjoy dengan ruku, mereka lebih enjoy dengan sujud, dan mereka habiskan malam-malam mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka selalu mencari malam Lailatul Qadar. Sebab malam yang istimewa sampai dikatakan 83 tahun lebih ketika seseorang yang mendapatkan satu malam tersebut. Dan kemudian di sini kita akan sedikit menjelaskan, karena kita berada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, hendaklah kita menguatkan ibadah kita, menambah semangat ibadah kita, tetap positive thinking di dalam melaksanakan ibadah kita, dan ingat peluang ini tidak akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Tahun ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan pandemik yang terjadi, realita yang terjadi di sekitar kita, peristiwa yang menegangkan seluruh dunia dengan adanya virus yang membuat semua orang ketakutan. Maknanya di sini selain kita akan memiliki norma baru, maka kita juga terdidik selama 30 hari pada bulan Ramadan, di mana kita di dalam hari-hari bulan Ramadan kita tidak disibukkan oleh perkara-perkara yang lain, tetapi kita disibukkan oleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
Oleh karena itu hikmahnya kita selaku kaum muslimin, subhanallah, ketika terjadi pandemik seperti ini, kita kaum muslimin berada pada bulan Ramadan. Maknanya kita hanya sibuk dan busy untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau seandainya kejadian ini berada di luar Ramadan, macam mana keadaan kita? Macam mana perasaan kita? Macam mana status kita dan kejiwaan kita atau psiko kita, psikologi kita? Tetapi ketika terjadi pada bulan Ramadan, kita akan fokus untuk berpuasa, kita akan fokus untuk niat, kita akan fokus untuk sholat tarawih, kita akan fokus untuk membaca Al-Quran. Kita seakan-akan dipimpin oleh syariat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan setenang apapun. Sehingga banyak sangat kejadian orang-orang yang bertahun-tahun di rumahnya setiap bulan Ramadan tidak pernah sholat taraweh. Tetapi pada tahun ini semua orang melaksanakan taraweh di rumah mereka masing-masing. Orang-orang yang seumur hidupnya belum pernah jadi imam sholat taraweh, pada tahun ini dapat menjadi imam sholat taraweh. Orang-orang yang selama ini belum mengetahui macam mana apa yang dibaca di dalam sholat taraweh, tetapi pada tahun ini sudah dapat mengetahui apa yang dibaca di dalam sholat taraweh seperti panduan yang telah disebarkan oleh pihak JAKIM. Oleh karena itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita syukuri. Selain daripada ujian daripada Allah, bala yang ada sekarang ini kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Namun di setiap bala akan ada hikmahnya. Di setiap kejadian akan ada kebijakan di dalamnya. Di setiap takdir pasti akan ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan maslahat manusia. Yang mana Allah lebih mengetahui maslahat kita berbanding kita diri sendiri yang akan mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Dan kemudian ketika kita berada pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, kenapa Allah Subhanahu wa taala sembunyikan malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir? Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, carilah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, carilah pada malam-malam witirnya pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Yakni ada yang mengatakan bermula pada malam 19, ada yang mengatakan bermula pada malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Di sini kita akan membacakan sedikit tentang ucapan Imam Fakhrul Razi, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki kitab tafsir beliau Mafatihul Ghaib. Di sini beliau akan menjelaskan tentang apa hikmahnya Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar. Di sini Imam Fakhrul Razi mengatakan wa akhfaha ta'ala kama akhfa sa'iral asya' fa innahu akhfa ridahu fit ta'at. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan sesuatu di dalam sesuatu. Macam mana menyembunyikan sesuatu di dalam sesuatu? Di sini dijelaskan oleh Imam Razi fa innahu akhfa ridahu fit ta'ah. Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan ridhonya di dalam semua jenis ketaatan. Maknanya semua jenis ketaatan, salah satu di antara ketaatan tersebut akan ada ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah adalah penghujung daripada tujuan manusia. Keinginan dari semua para wali. Keinginan daripada semua orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat istimewa. Kalau sudah sampai seseorang mendapat ridhonya Allah, maka dia nak berbuat apa Allah akan sayang kepada dia. Dia nak lakukan apa Allah akan gembira dengan dia. Dia akan melakukan apa Allah akan tersenyum kepada dia. Sebab Allah sudah ridho kepada dia. Kenapa? Disembunyikan di dalam semua ketaatan-ketaatannya, kata Imam Fakhrul Razi, hatta yarghaba ibadahu fil qul, supaya kita ini semangat untuk melaksanakan semua ibadahnya. Salat tarawihnya, adakah 8 atau 20, disembunyikan oleh Allah di mana ridhonya. Karena kita tak tahu mana satu. Adakah yang 8, ataukah ada yang 20, atau yang 36, sebagaimana dilakukan penduduk ahli Madinah. 39 dengan witir 3-nya, atau 41 dengan witir 5-nya. Atau beberapa lagi yang kurangkan atau ringkaskan atau tambahkan sholat tarawihnya. Kita tetap melaksanakan semua ibadah itu semampu kita, sebab kita tak tahu di mana satu ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Wa akhfa ghadabahu fi ma'asi liyahtarizu 'anil kul. Dan kata Imam Fakhrul Razi, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemarahannya Allah di dalam semua maksiat. Kenapa? Supaya kita menjauhi segala jenis maksiat yang Allah larang. Supaya kita lari kabur, macam mana kita lari kabur jauh-jauh daripada COVID-19, maka macam itu pula kita kena jauh-jauh daripada maksiat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita takut sekarang kepada COVID-19 sampai norma baru berubah, ada distance sosial, social distancing, kemudian elakkan beramai-ramai, kemudian elakkan tempat yang crowded, sesak atau padat, maka elakkan itu semua daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena takut kepada maksiat sama seperti kita takut kepada COVID-19. Dan kita sudah terdidik sekarang untuk itu, maka jadikan di depan mata kita seakan-akan maksiat itu adalah COVID-19, supaya kita selalu takut dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauh daripada kemurkaan Allah. Kemudian kata Imam Fakhrul Razi disambung kembali, wa akhfal ijabata fi du'a liyubalighu fi da'awat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ijabah doa seseorang, maknanya Allah akan kabulkan atau tidak ada notification daripada langit. Oh, engkau sekarang malam di tengah berdoa, oke, engkau dapat notification dah, doa engkau tadi dikabulkan. Itu tidak ada. Tidak ada notification. Allah sembunyikan notification tersebut. Hanya kita diyakinkan bahwasanya doa kita diterima oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila pengkabulan tersebut, bila realisasinya, maka itu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Liyubalighu fi kulli da'wat. Supaya ketika kita berdoa selalu bersimpuh di hadapan Allah, duduk betul-betul mengangkat tangan kita dan kita memohon dengan sebenar-benarnya. Kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Razi, "Fakadza akhfa hadhihi lailah liyu'azzimu jami'al layali Ramadan." Sebab itulah Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar ini. Liyu'azzimu jami'al layali Ramadan, supaya orang-orang ini mengutamakan, mengagungkan dan memuliakan semua malam Ramadan. Supaya orang mencari benar-benar, dan karena dia tak tahu di mana, dia selama 30 hari bulan-bulan Ramadan sibuk beribadah, semangat beribadah, rajin beribadah. Fa innal 'abda, nah sekarang Imam Fakhrul Razi menjelaskan, fa innal 'abda idza lam yatayaqqan ayyu lailatin hiya, karena sesungguhnya logiknya ketika seorang hamba itu tidak mengetahui mana satu malam yang ada malam Lailatul Qadar di situ, mana yang pasti bahwasanya malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, fa innahu yajtahidu fi ta'ah fi jami'al layali. Maka kalau orang dia berakal, so ini secara logik, orang tersebut akan berusaha untuk beribadah sepanjang malam bulan Ramadan. Setiap malam di bulan Ramadan. Ala raja'in annahu rubbama kanat hadhihi lailah hiya lailatul qadar. Dengan penuh harapan ketika beribadah dan ketika dia tengah melakukan ketaatan kepada Allah, dia berharap bahwasannya malam ini malam Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan sangkaan seorang hamba kepada Allah. So Allah katakan, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi masya. Aku ini berada di dalam sangkaan hambaku kepadaku. Oleh karena itu bersangkalah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadza fa yahsul lil muslim alladhi yaqumu bi haqqi tilka laila ats-tsawab walau lam ya'lamha. Oleh karena itu kata Imam Fakhrul Razi, maka sesiapa yang beribadah pada malam hari tersebut, dia akan mendapatkan pahala meskipun tak mengenal langsung pada malam Lailatul Qadar, tapi dia tetap mendapatkan pahala karena ada harapan di situ. Kemudian sekarang inilah yang kita akan lakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Fokuskan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini untuk ibadah. Kalau kita paginya, siangnya dah busy kerja sebab sekarang dah sektor ekonomi dah mulai dibuka, oke, silakan. Mencari rezeki yang halal tidak dilarang. Justru fardu bagi setiap kaum muslimin dan kaum muslimat. Tetapi siapkan masa untuk Allah Subhanahu wa taala. Bekerja sampai petang. Selesai petang,
lepas berbuka puasa, nah malam tuh dah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Fokus beribadah, mengaji Al-Qur'an. Terutama sekarang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, jangan sampai kita tidak khatam Al-Qur'an. Diusahakan semampu kita khatam Al-Qur'an pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau tak mampu, 10 hari pertama tak dapat, 10 hari kedua tak dapat, 10 hari ketiga lah takkan tak dapat nak khatam Al-Quran. Kalau kita cicil, kita angsur, baca sedikit demi sedikit daripada pertama hari di bulan Ramadan, maka kita akan khatam di penghujung bulan Ramadan. Kalau sesiapa yang rajin membaca meskipun satu hari satu juzuk saja. Tetapi untuk bulan Ramadan pada tahun ini, kita tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Kesibukan dunia kita pada tahun ini lebih ringan dan lebih sedikit berbanding daripada tahun-tahun sebelumnya. Maka kalau tahun ini kita tidak dapat menghatamkan Al-Quran dengan masa yang sangat-sangat banyak kosongnya, maka untuk menghadapi Ramadan tahun-tahun akan depan, tahun-tahun di hadapan, tahun-tahun yang akan datang, maka akan lebih berat dan semakin sulit untuk kita laksanakan. Sebab kita belum berhasil melawan ego kita, belum berhasil melawan hawa nafsu kita, belum berhasil menundukkan syahwat kita di masa yang Allah buat kita kosong dengan dunia. Diringankan oleh Allah di dalam urusan dunia kita. Oleh karena itu, bacalah Al-Quran. Karena kata Rasulullah SAW, Al-Quran syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq. Al-Quran ini adalah pemberi syafaat kepada siapa yang membacanya. Dan syafaatnya Al-Quran ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahilun musaddaq. Dan Al-Quran ini dapat menjadi orang yang mendakwa kepada orang yang membaca Al-Quran itu, maknanya dia akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tadi mengatakan, "Ya Allah, aku ini sudah membaca Al-Qur'an. Mengapa Al-Qur'an tak tolong aku?" Nah, ketika itu Al-Qur'an akan mengatakan kepada Allah, "Tak, dia tidak membacaku." Dan laporan daripada Al-Qur'an itu akan lebih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding orang yang mengaku dia sudah membaca Al-Qur'an. Dan kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan man ja'ala amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu di hadapan dia, maknanya panutan dia, undang-undang dia, kemudian jadikan buku guideline dia, maka qadahu ilal jannah. Kata Rasulullah, dia akan memimpin dan menuntun orang tersebut sampai masuk ke dalam surga. Dan kemudian ketika dikatakan waman ja'ala khalfa dhahrihi saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu di belakang dia, maknanya dia tak peduli langsung kepada Al-Qur'an, maka dia akan diseret dan ditarik ke dalam api neraka. Sebab itulah Al-Qur'an itu hujjatun laka au alik. Al-Qur'an itu akan menjadi penolongmu atau pendakwamu dan penyeretmu ke dalam api neraka. Maknanya Al-Qur'an itu dapat membantu engkau, memimpin engkau sampai menuju ke dalam surga, dan begitu juga Al-Quran dapat menyeretmu ke dalam api neraka. Dan kemudian kita kembali lagi kepada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini akan ada selama-lamanya. Jadi maknanya kalau Ramadan tahun ini kita tak dapat malam Lailatul Qadar, maka insya Allah kita akan berhasil mendapatkannya pada malam Lailatul Qadar pada tahun depan. Kenapa? Sebab kata Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang Lailatul Qadar, adakah malam Lailatul Qadar itu berhenti pada satu tahun atau satu masa sahaja, ataukah setiap masa pada bulan Ramadan akan muncul bulan malam Lailatul Qadar ini? Maka Rasulullah mengatakan, "Farufi'at wa asa ayyakuna khairal lakum faltamisuha fis sab'i awit tis'i." Pernah suatu ketika Rasulullah SAW nak bagi tahu tentang bila malam Lailatul Qadar, tiba-tiba ada dua orang bergaduh dan kemudian diangkat pengetahuan terhadap malam Lailatul Qadar pada malam itu. Kemudian kata Rasulullah, sudah diangkat pengetahuan tentang malam Lailatul Qadar pada bulan tersebut. Wa asa ayyakuna khairul lakum, kata Rasulullah, dan semoga dengan pengangkatan ilmu atau informasi tentang pastinya dan tepatnya malam Lailatul Qadar itu menjadi kebaikan kepada kamu orang.
faltamisuha fi sab'il yautis. Oleh karena itu carilah pada malam 27 atau malam 29. Daripada hadis ini tadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu akan sentiasa ada di dalam bulan Ramadan selama-lamanya. Selama-lamanya maknanya selama dunia itu ada. Jadi tidak dapat dikatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu hanya untuk bulan Ramadan pada zamannya Rasulullah, tidak. Kalau ada yang mengatakan takkanlah ada lagi malam Lailatul Qadar, sudah cukup malam Lailatul Qadar, sudah turun masa itu, tak. Setiap bulan Ramadan pada setiap tahun pun akan ada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu kita digalakkan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dan kemudian malam Lailatul Qadar itu ada di mana? Malam Lailatul Qadar itu dikatakan adanya pada bulan Ramadan. Mana dalilnya? Di sini disebutkan Rasulullah SAW ketika ditanya daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, ketika ditanya an Lailatul Qadar, ketika ditanya tentang malam Lailatul Qadar, wa ana asma, kata Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, dan aku mendengar jawaban tersebut, dan aku mendengar soalan tersebut, so itu dapat meriwayatkannya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala hiya fi kulli Ramadan. Rasulullah menjawab, ketahuilah bahwasanya malam Lailatul Qadar itu pada setiap bulan Ramadan. Maknanya mungkin tahun-tahun lepas kita sudah miss, tapi tahun ini jangan sampai miss. Kita berusaha semampu kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebab usia kita tidak akan mampu melaksanakan ibadah macam orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebab usia kita kemungkinan 60 sampai 70, sama seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun 60 sampai 70 saja, kalau nak dikira baru balik umur 15 tahun, belum lagi dengan kerjanya, belum lagi dengan perkara-perkara yang lainnya, maka kita baru beribadah start umur berapa? Kalaupun itu beribadah full. Nah, kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar, maknanya selama 83 tahun kurang lebihnya dia beribadah 24 jam dikira. Maknanya siang harinya dengan berpuasa, malam harinya dengan sholat dan beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Full 24 jam dia beribadah. Jadi istimewanya malam Lailatul Qadar ini keistimewaan yang luar biasa. Tidak ada tandingannya. Semua orang siapapun akan mencari malam Lailatul Qadar. Dan kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita macam mana sikapnya Rasulullah SAW ketika malam Lailatul Qadar. Rasulullah selalu menceritakan kepada para sahabatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dan para sahabat akan mencari juga macam mana cara Rasulullah mencari pada malam Lailatul Qadar. Maknanya ketika Rasulullah memerintahkan kepada kita semuanya, carilah malam Lailatul Qadar itu, maka cara terbaik untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah caranya daripada orang yang mengatakan kepada kita carilah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah mengatakan kepada kita carilah, maka cara kita untuk mencari itu ikuti. Macam mana caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ketika 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan sarungnya. Maknanya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar fokus di dalam beribadah. Yang dipakai pakaiannya untuk beribadah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga wa aiqadha ahlah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengejutkan anak istrinya. Maknanya apa mengejutkan anak istrinya? Jadi ketika kita beribadah atau mengejutkan keluarganya, maknanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita beribadah ada peluang, maka jemput anak istri kita, jemput keluarga kita, terutama yang duduk satu rumah dengan kita. Jangan sampai kita duduk beribadah mereka asyik tidur. Nah, lain ceritanya kalau istri atau ibu yang pagi sudah masak, tengah hari dah masak, pas petang siapkan makanan. Jadi ketika mereka tak mampu, mereka berehat, maka ajarkan kepada mereka ibadah semampu mereka. Namun kita yang tidak busy dekat dapur, yang tidak buat benda-benda apapun, tenaga kita masih full, maka habiskan tenaga kita untuk beribadah. Jadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika engkau nak bangun beribadah,
Terlebih lagi kalau engkau hanya duduk berdua, suami dengan istri saja, atau belum punya anak, maka sama-samalah beribadah di malam hari. Sebab fadilatnya sangat besar dan sangat banyak kepada sesiapa yang mencari malam Lailatul Qadar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi caranya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syadda mi'zarah wa ayqadha ahla wa ahya laylah. Dalam suatu riwayat disebutkan seperti itu, dan Rasulullah itu menghidupkan malamnya. Maknanya apa menghidupkan malamnya? Maknanya malamnya full sholat, full beribadah, full mengaji. Sebab itu malaikat Jibril selalu bertadarus dengan Rasulullah SAW. Apa makna tadarus? Saat kita sama-sama membaca Al-Quran, depan kita membaca, kita dengarkan, dan kemudian ketika kita membaca, yang di depan kita mendengarkan. Dan itu kebiasaan Rasulullah SAW ketika pada bulan Ramadan, sebab bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Dan kemudian, Ustadz, ini tadi membahas tentang malam Lailatul Qadar, lepas itu bila kan ada banyak riwayat Ustaz, ada yang mengatakan 19 ke, ada yang mengatakan 17 ke, ada yang mengatakan 21 ke, 23, 25, 27, 29, macam mana? Macam mana kita nak tentukan? Nah, tadi di awal tadi sudah kita jelaskan apa hikmahnya Allah sembunyikan dan Allah jadikan malam Lailatul Qadar ini samar untuk kita. Kita tak nampak real dia. Kita tak nampak kepastian di kat mana malam itu tersebut. Kemudian salah satu daripada hikmahnya, sebab malam-malam yang lain yang istimewa, yang levelnya masih di bawah malam Lailatul Qadar, itu diberikan kepastian oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti malam nisfu Sya'ban. Malam yang istimewa. Allah sebutkan dekat mana malam tersebut? Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 15 Sya'ban. Maknanya kita sudah tahu, tetapi apa yang kita lakukan di dalam malam nisfu Sya'ban tersebut? Adakah kita beribadah, kita mencari ridhonya Allah di situ, atau kita full bermaksiat, atau kita full tak ambil berat langsung tentang malam nisfu Sya'ban? Maknanya kalau sudah ada sesuatu yang pasti tetapi kita tidak melakukan amal ibadah pada sesuatu yang pasti tersebut, itu berarti tanda-tanda orang yang sangat malas. Sebab itulah malam Lailatul Qadar ditutup, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita fokus mencari pada setiap hari, setiap malam di bulan Ramadan. Dan kemudian tadi kembali lagi, macam mana Ustaz kita nak tentukan? Oke. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya kesimpulannya tentang permasalahan malam Lailatul Qadar, pendapatnya di sini sampai menjadi 24 pendapat tentang penentuan malam Lailatul Qadar, dan masing-masing ada dalilnya. Maknanya itu bukti bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dan hanya terjadi pada bulan Ramadan. Sehingga mereka akan meriwayatkan apa yang mereka nampak, apa yang mereka rasakan. Jadi kalau ketika itu mereka mengatakan 27, 23, 21, maka mereka sudah melihat benda tersebut pada malam tersebut. Dan begitu juga yang lainnya, melihat dan merasakan pada malam tersebut. Sebab itu mereka menceritakan seperti itu. Dan kemudian ada pula beberapa para ulama seperti Imam Ghazali yang sudah melakukan eksperimen tentang malam Lailatul Qadar. Sebab beliau tahu benar-benar value daripada malam Lailatul Qadar ini. Sebab itu sampai beliau membuat eksperimen. Kalau hari Jumat awal Ramadan malam Lailatul Qadar berapa hari bulan, kalau hari Sabtu malam Lailatul Qadar berapa hari bulan. Dan itu semua adalah eksperimen daripada para ulama. Maknanya kita boleh mengikuti mereka, kita baca kitab mereka, kita tentukan, oh nih pada tahun ini, pada bulan ini, awal Ramadan, berapa hari bulan ya? Hari apa ya? Nah, ketika sampai pada eksperimen mereka, jangan sia-siakan masa tersebut. Sebab salah satu kesukaan dan kegemaran manusia itu ketika sesuatu itu dibuat misteri. 10 hari terakhir nih,
Mana-mana yang kau nak dapat malam Lailatul Qadar, silakan kau berbuat amalan. Misteri-misteri macam ini ramai para manusia suka. Sebab itulah diletakkan malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Tetapi karena manusia ini nak dapatkan malam tersebut, minta lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah 10 hari terakhir ini banyak nih ya Rasulullah, 10 hari terakhir. Macam mana? Dijawab lagi oleh Rasulullah, oke, cari pada setiap malam witir. Cari pada setiap malam ganjil. Maknanya sudah ada banyak clue daripada Rasulullah SAW tentang malam Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai kita tertidur pada malam Lailatul Qadar, atau kita menyia-nyiakan malam Lailatul Qadar, atau kita tak ambil berat langsung dengan malam Lailatul Qadar. Dan subhanallahnya ketika 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini, pada tahun ini, tengah dibuka sektor ekonomi. Maknanya orang akan kejar balik untung-untung yang sebelum ini dia tak dapat. Dan 50 hari lebih kita di lockdown. Tapi ingat, jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa, 50 hari kita di lockdown, masih ada Allah yang memberi kita rezeki. Meskipun kita tak ada duit 1 sen pun, masih ada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah lah yang memberi rezeki kita, dan Allah lah yang berjanji akan memberikan kita rezeki. Jadi ini ujian yang kedua bagi kita. Ujian yang kedua bagi kita adalah ketika 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, sektor ekonomi sudah dibuka. Nah, apa yang kita lakukan? Adakah kita nak total untuk mencari keuntungan yang dah lama kita rugi? Atau kita balancing, kita cari dunia, kita cari rezeki, dan kemudian malamnya kita beribadah, itu juga baik? Atau kita total beribadah karena hanya peluang tersisa 10 hari terakhir sahaja? Dan itulah yang dipilih orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita akan pilih, dan itulah yang nanti akan menjadi saksi di akhirat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan di dalam jasad kita, di dalam roh kita, di dalam hati kita, di dalam darah kita, di dalam minda kita, di dalam mindset kita, di dalam pikiran kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kelezatan, kenyamanan, keselesaan, kenikmatan di dalam beribadah, sehingga tidak pernah kita merasakan berat ketika kita beribadah, justru kita semakin rindu dengan ibadah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan 10 hari terakhir ini sebagai hari terakhir untuk virus yang mewabak di negara kita Malaysia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada sesiapa yang terkena virus COVID-19, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kepada sesiapa yang tidak terkena virus corona, dan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat wabak yang ada di negara kita Malaysia, dan di negara kaum muslimin yang lain, dan di seluruh dunia ini, dan kembalikan dunia ini menjadi aman dan tentram nyaman sebagaimana semulanya, dan jadikan dunia ini lebih baik lagi sebagai jambatan kita untuk mencapai akhirat, karena dunia adalah ladangnya akhirat, sebagaimana disebutkan di dalam satu riwayat, ad-dunya manzuratul akhirah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim minal fitani. Allahumma salimna Ramadan wa salimna Ramadan minna. Allahumma farik al-furqan wa munzil al-Quran bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahrina hadha syahr Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahrina hadha syahr Ramadan. Wa a'inna ala siyamihi wa qiyamihi wa tilawatil Quran. Allahumma rfa'anna al-waba wal amrad wal asqam wal awbiya wal zalazila wal fitan ma dhahara minha wa batan. واصرف عنا شر الطاغين والحاسدين والمعتدين بما شئت وكيف شئت عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.